Beginilah suasana sesaat korban berhasil ditemukan yang terekam dalam video amatir warga. Korban terus menangis histeris dalam pelukan keluarga yang langsung membawanya pulang ke rumah. Peristiwa bermula saat korban yang duduk di kelas 3 sekolah dasar ini sedang berjalan kaki pulang ke rumah usai sekolah. Saat mendekati rumah, pelaku yang mengendarai sepeda motor mendekati korban dan mengatakan jika orang tua korban mengalami kecelakaan dan masuk rumah sakit. Mendengar itu, korban menuruti kemauan pelaku yang berdalih akan membawa korban ke rumah sakit untuk menemui orang tuanya. Korban ditemukan pada hari yang sama tidak jauh dari lokasi penculikan setelah diturunkan oleh pelaku dalam keadaan menangis. Pulang dari sekolah di SDN Surah 1, dia mau balik pulang, ya itu diikutin naik motor. Ya pas pintu gerbang ini, kejadiannya pas di mana? Pintu gerbang ini, ya ada langsung dibawa, ini ya udah begitu aja dibawa. Kedepannya kita minta aparat terkait untuk segera menangkap pelaku dan jangan sampai ada korban-korban yang lain, itu aja. Pihak keluarga menyatakan saat ini kondisi korban sedang dalam pemulihan pasca penculikan yang dialaminya. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Aziz Aryat, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, seorang ibu di kota Medan, Sumatera Utara tega menganiaya putri kandungnya lantaran kesal telah menghilangkan stiker untuk tugas sekolahnya. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV yang merekam saat seorang ibu rumah tangga ini tega menganiaya putri kandungnya berinisial KGJ yang masih berusia 6 tahun. Aksi penganiayaan ini terjadi di rumahnya yang berada di kawasan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Teddy John Marbun menyebutkan bahwa peristiwa ini diketahui ketika anak korban merintih kesakitan kepada guru lesnya. Guru les korban yang melihat penuh luka memar di bagian punggung korban langsung melaporkannya ke Polrestabes Medan. Ada seorang guru les ya yang melapor ke kantor kita yang mengatakan salah satu anak muridnya ya itu dilihat badannya telah dilakukan penganiayaan ya. Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan yang menerima laporan tersebut langsung menangkap ibu tersebut. Usai diamankan, pelaku mengaku kesal dan stres melihat putrinya yang telah menghilangkan stiker untuk tugas sekolahnya. Hal serupa juga kerap dilakukan oleh pelaku terhadap kedua anak kandungnya jika dirinya merasa kesal. Terhadap pelaku, petugas mengenakan pasal berlapis tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pemirsa, kecelakaan dua kendaraan truk besar di tol dalam kota kilometer 6 Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan menelan korban jiwa. Evakuasi korban yang merupakan supir truk berjalan dramatis. Setelah 6 jam terlibat kecelakaan antara dua kendaraan truk besar di tol dalam kota kilometer 6 Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, sopir truk akhirnya berhasil dievakuasi pada Kamis pagi. Dari dua kendaraan truk yang terlibat kecelakaan ini, terdapat satu orang korban meninggal dunia akibat terjepit di kabin truk. Sopir truk yang panik karena pengereman tidak berfungsi atau remblong ini akhirnya berjalan mundur dan menabrak truk yang berada di belakangnya. Usai mengalami remblong dan menabrak kendaraan itu, sopir truk langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Sementara keluarga korban yang berada di lokasi sempat syok melihat korban yang tewas terjepit. Adik korban yang datang ke TKP sontak histeris mengetahui kakak kandungnya, Zainal Arifin, menjadi korban dalam kecelakaan ini. Dapat kabar dari teman-teman Pak, yang belakangan lihat mobilnya apal, orang sama-sama supirnya juga Pak. Ini keluarga abang sendiri atau keluarga kandung Pak, kakak saya yang nomor 5? Antara tonton, lawannya tertonton juga.
Sementara korban yang di belakang justru meninggal dunia, yang bawa alat-alat bangunan. Sedangkan yang di depannya itu informasinya tuh remblong. Sementara korbannya sopirnya melarikan diri. Usai berhasil dievakuasi, jenazah korban bernama Zainal Arifin asal Semarang, Jawa Tengah langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati untuk kepentingan lebih lanjut. Kita beralih ke berita politik. Pemirsa, setelah Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memakai kaos Putra Mulyono, kali ini giliran calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution, yang mengatakan dirinya sebagai keluarga Mulyono. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution bertemu dengan para relawannya saat acara konsolidasi relawan di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini, Bobi menegaskan dirinya merupakan keluarga Mulyono dan para relawan pendukungnya adalah bagian dari keluarga Mulyono. Pasti Bobi dulu namanya sebelumnya Jalan Jamin ya. Jokowi Maruf Amin. Sekarang namanya ganti kan. Bukan Jokowi Maruf Amin lagi Mulyono namanya. Jadi kami di sini pasti Bobi ini kurang lebih ketuanya pun di sini Tante Prila, istrinya udah Ucok. Nah, jadi kurang lebih pasti Bobi ini kurang lebih isinya hampir-hampir keluarga Mulyono semua. Di hadapan relawan, Bobi juga menyampaikan sejumlah program kerja yang akan ia lakukan jika terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara. Bobi mengatakan ada 5 program pokok yang akan menjadi prioritas pasangan Bobi Surya. Namun Bobi baru menjelaskan 3 program unggulan, yakni kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan. Sementara itu, pemirsa, viral video seorang simpatisan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah menebarkan uang dari atas panggung saat acara deklarasi damai Pilkada Lamandau 2024. Seorang simpatisan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah menebarkan uang dari atas panggung. Bawaslu membenarkan adanya pendukung salah satu pasangan calon bupati yang menebar uang saat sesi hiburan acara deklarasi damai. Atas aksi ini, Bawaslu akan memasukkan insiden ini ke dalam laporan hasil pengawasan. Selanjutnya, Bawaslu akan melakukan klarifikasi dengan memanggil oknum simpatisan paslon terlebih dahulu, serta tim kampanye pasangan calon bersangkutan sebelum dilakukan kajian terhadap kejadian tersebut. Langkah yang kita ambil, pertama karena itu kejadian di depan mata, itu kita jadikan sebagai informasi awal, terus kita masukkan dalam LHP kita atau laporan hasil pengawasan. Selanjutnya kita akan melakukan klarifikasi baik terhadap yang bersangkutan, terhadap penyelenggara kegiatan, juga saksi-saksi yang kita anggap perlu nantinya. Terus selanjutnya baru kita telaah seperti apa nanti langkah-langkah selanjutnya. Pemirsa, hari kedua kampanye Pilgub Jakarta, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke pemukiman warga di Pancoran, Jakarta Selatan. Sementara calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2, Kun Wardana menghadiri forum Purna Pejabat Pemprov DKI. Dan calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno memohon doa dan dukungan dari warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil belusukan ke pemukiman warga di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan Kamis pagi. Ridwan Kamil menyusuri gang-gang sempit di Jalan Pancoran Barat untuk menyapa warga dan mendengarkan keluhan mereka. RK juga tampak membagi-bagikan coklat pada warga yang ditemui. Dalam belusukannya kali ini, RK menemukan bahwa warga masih terkendala banjir dan masalah sampah di tanah sengketa. Ridwan Kamil lalu memperkenalkan berbagai program yang disiapkan untuk warga, diantaranya program anak sekolah sahabat lansia, dokter keliling hingga kredit tanpa agunan yang mudah untuk warga.
Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana menghadiri forum purna pejabat Pemprov Jakarta yang mengangkat tema membangun kota Jakarta menjadi kota bisnis global. Dalam diskusi tersebut, Kun bersama dengan para purna Pemprov Jakarta menyaring beberapa pemikiran dan informasi terhadap permasalahan kota Jakarta, mulai dari kesehatan, lingkungan, sumber daya manusia hingga pendidikan. Kun menilai jika konektivitas digital untuk kota Jakarta perlu diterapkan sejak dini sebab akan berdampak positif bagi aktivitas masyarakat. Kun juga mengungkapkan jika pihaknya akan menerapkan konektivitas jaringan internet ke seluruh rumah yang ada di Jakarta sebesar 100 Mbps yang akan terhubung dengan keamanan data. Sementara itu, Rano Karno atau yang biasa disapa Bang Dul, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, memulai kampanye hari keduanya dengan mengunjungi warga di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan dan didampingi sang istri Dewi Indriati. Rano menyempatkan diri menyapa beberapa warga untuk menyerap aspirasi dan keluhan dari warga sekitar. Beberapa persoalan yang dikeluhkan antara lain program beasiswa anak sekolah dan fasilitas taman bermain untuk anak-anak. Rano Karno memohon doa dan dukungan dari warga Lenteng Agung serta berjanji akan membenahi masalah tersebut jika terpilih menjadi pemimpin Jakarta bersama Pramono Anung. Beralih ke berita lainnya, pemirsa, video adegan dewasa antara murid dengan guru madrasah beredar luas di media sosial. Polisi menetapkan sang guru sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Inilah video yang direkam siswi Madrasah Aliyah Negeri di Gorontalo secara sembunyi-sembunyi. Video merekam adegan hubungan dewasa antara siswi madrasah berprestasi dengan seorang guru. Video awalnya dibuat sebagai barang bukti ini menyusul pelanggaran etika serius hubungan asmara guru dengan murid, tapi kemudian beredar luas di media sosial. Satreskrim Polres Gorontalo Kota langsung turun tangan dengan memeriksa 10 orang saksi serta mengumpulkan barang bukti yang ada dalam video tersebut. Dari hasil pemeriksaan, polisi langsung menangkap pelaku pria alias sang guru madrasah. Hubungan terlarang antara guru dan murid itu sudah terjadi sejak September 2022. Korban yang merupakan yatim piatu dimanfaatkan pelaku hingga korban diduga terbuai dengan kasih sayang oknum guru tersebut. Bahwa pada awal tahun 2022 korban inisial PB sudah memang menjalani hubungan yang dekat dengan tersangka DH, kemudian berlanjut seterusnya sampai terjadi yang sesuai dengan rekan-rekan mengetahui. Kemudian modus operandi yang terjadi adalah memang hubungan asmara. Hubungan asmara karena yang bersangkutan merasa tersangka ini mengayomi, sering membantu tugas, yang memberi perhatian lebih. Akhirnya korban pun merasa nyaman dan akhirnya sampai terjadi seperti ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman lebih dari 15 tahun penjara. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya, Aziz Aryat. Pemirsa, bencana angin puting beliung menerjang pemukiman penduduk di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Belasan rumah warga rusak dan sebagian tertimpa pohon yang roboh. Melaporkan kondisi tanggal 25 Kecamatan Karangrejo, Desa Karangrejo, Dukuh Gandu. Inilah video amatir milik warga saat angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang kawasan permukiman penduduk di 2 desa di Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Rabu petang. Selain merobohkan pohon besar di pinggir jalan, angin puting beliung juga memporak-porandakan atap rumah warga dan kanopi sejumlah pertokoan di Jalan Raya Magetan Ngawi, tepatnya di desa Kecamatan Karangrejo, Magetan. Harap berhati-hati. Ya ini, macet total, hati-hati. Belasan rumah warga atapnya rusak dan beterbangan usai disapu puting beliung. Bahkan sebuah rumah rusak usai tertimpa pohon yang roboh. Tak hanya itu, 1 unit mobil yang terparkir di halaman rumah juga rusak tertimpa pohon. Beruntung, penghuni rumah yang tengah hamil 9 bulan bersama anaknya selamat saat rumahnya tertimpa pohon. Dari awal mulanya itu gelap, Pak. Awan itu gelap, terus ada angin kencang disertai hujan deras, terus mengakibatkan
pohon trembesinya tumbang mengenai teras rumah sama mobil. Rusaknya itu kebanyakan dari gendeng-gendeng, terus teras berterbangan sama pohon tumbang. Banyak ya Bu ya di sini rumah yang rusak atau pohon yang tumbang Bu? Banyak Pak, kalau rumah sekitar 15 sampai 20 rumahan. Oh gitu. Pemerintah desa masih melakukan pendataan jumlah kerugian material akibat kerusakan dampak puting beliung. Kini, warga mulai membersihkan dan memperbaiki rumah mereka yang rusak dampak angin puting beliung. Pemirsa, program hilirisasi industri menjadi salah satu pedoman untuk mendongkrak ekonomi Indonesia. Program ini diharapkan dapat bersaing dengan ekonomi mancanegara dan mampu menumbuhkan iklim investasi yang positif bagi masyarakat. Salah satunya adalah hilirisasi industri nikel. Perekonomian di Indonesia masih menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, bahkan sangat diperhitungkan di tingkat dunia. Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi bisa didorong dengan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Hilirisasi merupakan salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah industri pertambangan seperti nikel. Sekarang sudah 34 billion US dollar nilai dari ekspor nikel kita. Dari yang sebelumnya 33 triliun melompat menjadi kira-kira 510 triliun rupiah. Lompatan yang sangat besar sekali. Sehingga kalau semuanya jadi, sekali lagi, ekosistemnya akan terbangun, kita akan bisa masuk ke global supply chain. Yang itu akan memberikan nilai tambah yang besar, baik masalah rekrutmen tenaga kerja maupun terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Melalui kebijakan hilirisasi nikel, Indonesia dapat lebih mengoptimalkan potensi nilai ekspor produk dan menjadi bagian besar dari ekosistem teknologi energi terbarukan. Populasi penduduk dan konsumsi domestik yang tinggi menjadi salah satu keuntungan kompetitif yang dimiliki Indonesia, termasuk penyerapan tenaga kerja lokal dan bisa mengentaskan kemiskinan. Hilirisasi yang menjadi salah satu program penting pemerintah ini memang diharapkan bisa membalikkan keadaan di sektor industri manufaktur, sekaligus hilirisasi ini bisa berdampak pada penyerapan tenaga kerja, terutama adalah tenaga kerja lokal. Dan di sisi yang lain, hilirisasi juga sebenarnya dibutuhkan untuk meningkatkan pasokan bahan setengah jadi hingga industri hilir paling akhirnya. Kedepan, perekonomian Indonesia ditargetkan dapat terus tumbuh untuk meningkatkan PDB per kapita Indonesia yang saat ini baru mencapai sebesar $4.500 Amerika Serikat per orang. Dari berita lainnya, pemirsa, Polres Jakarta Selatan telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh yang merupakan kekasih Loli, anak dari Nikita Mirzani. Rencananya, Fadel Bajideh bakal menjalani pemeriksaan pada hari ini. Kasus hukum pelaporan terhadap Fadel Bajideh terus bergulir. Polres Jakarta Selatan telah memeriksa 11 orang saksi, di antaranya Nikita Mirzani, seorang netizen dan seorang sahabat Loli. 2 saksi lainnya yang baru diajukan kuasa hukum Nikita akan segera diperiksa. Polisi rencananya juga akan segera memanggil sang terlapor Fadel Bajideh untuk diperiksa. Polisi bahkan telah melayangkan surat panggilan pada kekasih Loli tersebut. Ya, jadi untuk saksi terlapor ya PA dari penyidik sudah menjadwalkan untuk meminta keterangan hari Jumat jam sekiranya jam 14.00. Sudah dilayangkan. Pihak kepolisian sangat mengharapkan kedatangan Fadel Bajideh untuk memberikan keterangan dari kasus yang dilaporkan. Sementara itu, pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan Laura Meizani alias Loli masih dilakukan. Penyidik masih menunggu hasil dari visum dari dokter kandungan. Loli sendiri saat ini berada di rumah aman dengan kondisi dapat dimintai keterangan oleh penyidik. Sementara itu, pemirsa, selebgram Aziza Salsa memaafkan 2 terlapor atas laporannya di Bareskrim Polri dengan tuduhan penyebaran berita hoax. 2 terlapor tersebut sudah diperiksa di Bareskrim Polri dan memutuskan untuk meminta maaf dan berdamai dengan istri Pratama Arhan.
Setelah kasusnya menghebohkan dunia maya, Aziza Salsya kini memilih untuk lebih tenang dengan menerima permintaan maaf dari 2 netizen yang telah dilaporkannya ke polisi. Dalam sebuah konferensi pers Rabu 25 September 2024, salah satu terlapor, yakni pemilik akun bernama Andreas, meminta maaf pada istri pesepak bola Pratama Arhan secara langsung. Saya meminta permohonan maaf kepada Azize terkait konten yang saya bikin gitu ya, dan saya mengakui bahwa konten tersebut sudah memberikan pencemaran nama baik terhadap Sise terkait berita yang sudah cukup simpang siur di luaran. Apa yang diberitakan itu memang tidak di cross check dulu oleh pihak terlapor atau dari bagian dari pihak keluarga saya sendiri gitu, yang seharusnya di cross check atau segala macam, tapi ini tidak, bahwa memang itu tidak benar adanya, dan saya sangat minta maaf sekali dengan ini, sebagai salah satu pihak dari keluarga terlapor juga kepada pihak keluarga Azizah, kami mohon dengan sebesar-besarnya agar dimaafkan. Dengan rendah hati, putri dari Andre Roside ini menerima permintaan maaf dari kedua terlapor. Azizah juga berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Saya menerima permohonan maaf dari Mas Andre dan keluarga terlapor, dan saya harap ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tentunya masyarakat luar untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Dan tentunya untuk tidak involve terlalu jauh dalam ranah pribadi seseorang dan memberitakan berita yang belum tentu benar adanya. Jadi semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua dan tidak akan terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini ke depannya. Terima kasih. Untuk dua terlapor yang sudah menunjukkan itikat baik dengan meminta maaf secara langsung, laporannya tidak akan dilanjutkan. Sementara masih ada 10 akun lagi yang belum menunjukkan itikat baik dan laporan tersebut masih terus diproses oleh penyidik Bareskrim Polri. Pemirsa, akibat korsleting listrik pada mesin cetak kertas, sebuah rumah semi permanen di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat hangus terbakar, 1 orang karyawan tewas dalam kejadian ini. Akibat korsleting listrik pada mesin cetak kertas, sebuah rumah semi permanen di Tambora terbakar. 1 orang karyawan tewas dalam kejadian ini. Dari rekaman video, warga kobaran api membakar sebuah bangunan semi permanen yang dijadikan tempat jual beli pakaian online di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. 1 orang pekerja diketahui terjebak di dalam rumah saat peristiwa kebakaran. Korban tidak sempat melarikan diri dan bersembunyi di dalam kamar mandi hingga akhirnya tewas. Kebakaran tersebut juga melukai 2 orang karyawan mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri, Jakarta. Pemirsa, kepiting umumnya disajikan dengan campuran saus tiram, asam manis, ataupun saus padang. Namun di salah satu resto di Kota Bandung, Jawa Barat, kepiting diolah dengan menggunakan saus garlic karamel. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Aziz Aryat pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Kepiting merupakan salah satu menu favorit yang banyak digemari para pecinta olahan seafood. Sebuah resto di kawasan Jalan Dr. Sutami, Kota Bandung, menyuguhkan menu olahan khusus yakni kepiting garlic karamel. Meski bahan dan proses pembuatannya terbilang mudah, bawang putih utuh yang sudah diolah dimasak dengan campuran bumbu khas karamel. Kemudian dimasak secara bersamaan dengan potongan daging kepiting yang sudah direbus dan digoreng sebelumnya. Tak butuh waktu lama, 1 porsi kepiting garlic karamel siap disantap. Meski terbilang olahan baru, namun perpaduan cita rasa bawang putih dan manisnya bumbu racikan karamel dipadukan dengan daging kepiting menyuguhkan sensasi rasa yang baru. Rasanya gurih banget ya, sama menteganya tuh wangi. Sini tempat
tempatnya bersih, pelayanan ramah, sama masakannya sih yang enak semuanya. Pemilihan bumbu garlic karamel memang sangat cocok untuk olahan kepiting. Terlebih, garlic atau bawang putih diyakini bisa mengurangi kadar kolesterol yang cukup tinggi pada kepiting. Untuk pembuatan sausnya cukup memakan waktu karena harus membuat gula itu menjadi sebuah karamel, terus nanti dipadukan dengan garlic, baru menimbulkan cita rasa yang harum, terus gurih, dan ada sedikit pedas dari potongan cabai rawit. Bagi Anda pecinta menu olahan kepiting namun takut memicu kolesterol tinggi, menu yang satu ini bisa menjadi alternatif.